على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه وسلك سبيله إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku sekalian, semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan aturan agama kita, yang dengannya kita berharap Allah bisa memberikan kita kebaikan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Pada kesempatan di malam hari ini, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kajian fikih, pembahasan fikih kurban. Kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ibadah kurban, yang mana di pertemuan yang lalu kita sampai pada masalah ke-43 dari buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Munajjid hafizallahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke pembahasan nomor 44. Di pembahasan nomor 44 dikatakan, man arada an yudahi fala ya'khudh syai'an min sya'rihi. Barang siapa yang hendak untuk menyembelih hewan kurban, maka dilarang baginya rambutnya, au azfarihi, atau mengambil kukunya, au jildihi, atau mengambil kulitnya. Nya ini kembali kepada sahibul kurban, ya. Kembali kepada sahibul kurban, bukan kepada kurbannya. Tapi yang dilarang adalah pelakunya, itu si sahibul kurban. Dari kapan dia dilarang? Min dukhuli awwali layali Dzulhijjah. Dari awal mula masuknya malam-malam di awal mula masuk bulan Dzulhijjah. Berarti semenjak matahari tenggelam, ya, setelah akhir bulan Dzulqa'dah masuk bulan Dzulhijjah, semenjak itu tidak diperkenankan baginya untuk tadi potong rambut, potong kuku, ya. Sampai kapan? Sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Argumen dari penjelasan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW beliau bersabda, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudahhi fala yamussanna atau fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Jika sudah mulai masuk di 10 hari atau awal mula bulan Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian hendak untuk berkurban, maka jangan sekali-kali menyentuh rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Menyentuh di sini bentuk majas, ya. Bahasa Arabnya itu mubalaghah. Majas apa yang lebay itu personifikasi atau apa? Okay. Dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan fala ya'khudanna min sya'rihi wala min alfarihi an hatta yudahi. Jangan sekali-kali mengambil dari bagian dari rambutnya, dari kukunya sedikit pun sampai dia selesai menyembelih hewan kurbannya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, wal muradu bin nahyi an akhdhi dhufri wasy'ri an-nahyu an izalati dhufri biqalamin au kasrin au ghairihi. Imam An-Nawawi mengatakan, maksudnya yang dimaksud jangan menyentuh rambutnya, jangan menyentuh kukunya, itu maksudnya adalah larangan untuk menghilangkan kuku atau rambut tersebut, entah dengan potong kuku atau mematahkan kuku, ya,
atau yang semisalnya. Dan larangan untuk menghilangkan rambut maksudnya adalah halq dan taksir. Maksudnya dipotong gundul semuanya atau cuman sebagian. Au natfin au ihraqin au akhdhihi binawrah au ghairi dzalik. Atau juga mencabutnya, ya. Jadi memotong habis, memotong sebagian, atau mencabutnya atau berongot, ya. Diberongot pakai api. Nah, itu juga sama. Wasawaun. Nah, ini juga sama. Yang dimaksud rambut di sini adalah keumuman rambut yang dimiliki oleh seseorang. Apa macam-macamnya? Ya, tahu semua, nggih. Ya, macam-macam di diri seseorang. Yang paling tampak ya adalah rambut kepala. Ada juga yang tidak tampak. Nah, insya Allah sudah tahu semuanya. Itu tidak boleh, ya. Sampai nunggu dia sudah menyembelih. Fala ya'khudh syai'an minha qabla shalatil Id. Tidak boleh diambil, dipotong, dirapikan dan misalnya sebelum sholat, sampai sebelum sholat Id. Atau ketika sholat Id mau bersiapan sholat Id juga tetap gak boleh. Walau biqas ditajamul, walaupun niatnya untuk berdandan sebelum sholat, ya, merapikan dan seterusnya, tetap tidak diperkenankan. Walau akhara dzabha an yaumil Id istamarra mumsikan anil akhdhi ila an yuzbah. Misalnya pas hari Id pertama itu ternyata belum menyembelih, ya masih lanjut. Ya, karena sebagian masjid yang orang-orang yang mewakilkan sembelihannya kepada panitia kurban di masjid, biasanya kadang sebagian ada yang nyembelihnya tidak di hari pas Idul Adha dengan alasan mungkin ribet, ya. Ngurusin jamaah mau sholat Id, kalau kemudian setelahnya langsung nyembelih, ya kadang waktunya mepet gitu. Akhirnya kemudian biasanya mereka memutuskan nyembelih di hari kedua agar lebih gasik, lebih ini. Nah, misalnya sembelihannya di hari kedua atau hari ketiga sama, berarti dia menahan diri untuk motong rambut, motong kuku sampai sembelihan selesai. Okay. Jadi batas akhirnya bukan ketika sholat Idul Adha, tapi sampai kapan sembelihan itu akan selesai disembelih. Okay. Itu di permasalahan ke-44. Sekarang kita masuk ke permasalahan 45. Hadzal hukmu khassun biman yudhhiha. Hukum tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Sebelumnya saya tambahi dulu. Di sini sebenarnya nggak ada hikmahnya apa. Ya, hikmahnya kenapa sih nggak boleh potong rambut dan nggak boleh potong kuku? Para ulama menyebutkan paling tidak ada 2 hikmah di balik itu. Hikmah yang pertama, mereka mengatakan agar seseorang yang akan berkurban tadi atau sahibul kurban tadi, ketika nanti dibebaskan dari api neraka, maka seluruh anggota tubuhnya tidak ada yang tersisa, dibebaskan semua. Hikmah yang pertama. Jadi ketika ada yang dipotong, ada yang ini, takutnya nanti rambutnya masih tercecer masuk neraka gitu. Dan ini tentunya tidak ada nasnya, ya, tidak ada nas yang gamblang jelas di situ. Tapi ulama beristihad mengira-ngira salah satu hikmahnya adalah tadi, agar seseorang yang beribadah kurban, yang bisa jadi mungkin ibadah kurban ini menjadi sebab dia masuk surga, ketika dia menahan dirinya untuk tidak motong sesuai dengan perintah yang ada dalam hadis, agar seluruh tubuhnya nanti ketika dibebaskan dari api neraka, seluruhnya dibebaskan, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, para ulama mengatakan orang yang berkurban ini dianalogikan dengan orang yang sedang berhaji. Dianalogikan dengan seorang yang sedang berhaji. Dan seorang yang berhaji itu dilarang mereka. Dilarang mereka pakai wewangian, potong rambut tidak boleh, potong kuku tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Walaupun mungkin tidak semua aktivitas yang dilarang untuk orang yang sedang ihram aku bagi orang, cuman sebagian saja. Tapi para ulama mengatakan, ya, salah satu hikmah yang lain adalah agar orang yang sahibul kurban ini, ya,
sebagian disamakan statusnya seperti orang yang sedang berhaji. Dan orang yang berhaji, mereka baru tahallul sugro, ya. Tahallul ada dua, ya. Tahallul yang kecil dan tahallul yang besar. Tahallul yang kecil itu adalah seorang yang ihram berhaji, setelah tahallul itu kemudian boleh untuk pakai baju biasa, boleh pakai topi, pakai peci, boleh pakai wewangian, boleh potong rambut, boleh potong kuku. Ya. Cuman yang tidak boleh adalah senggama, hubungan badan belum boleh sampai tahallul yang besar, yaitu setelah ifadhah. Nah, jamaah haji ketika tahallul sugro ini, tahallul kecil, ya, itu terjadi di tanggal 10 Dzulhijjah. Yaitu setelah mereka ngelempar jumroh Aqobah. Ya. Kemudian setelahnya pergi ke Mina. Bagi yang hajinya tamattu dan qiran, mereka nyembelih hadyu. Nah, setelah itu namanya tahallul kecil. Mereka kemudian setelah itu boleh untuk apa? Ganti pakai baju biasa. Walaupun masih ada sebagian rangkaian ibadah haji yang lain. Tapi sudah boleh pakai baju biasa, sudah boleh wangian boleh. Nah, para ulama memberikan hikmah dua itu. Kenapa ada sahibul kurban itu tidak boleh dilarang untuk potong rambut, potong kuku? Pertama, agar nanti ketika di akhirat Allah bebaskan seluruh tubuhnya full sempurna. Yang kedua, karena mereka disamakan dengan orang yang sedang ihram melakukan ibadah haji. Kemudian permasalahan ke-45 tadi yang kita sampaikan adalah hukum ini khusus untuk siapa? Hukum ini khusus untuk sahibul kurban saja. Adapun keluarganya, amma ahlu baitihi fala yata'allaku bihin nahyu. Adapun keluarganya tidak berkaitan dengannya larangan. Jadi misalnya yang kurban ini atas nama kepala keluarga, anaknya, istrinya, silahkan mau potong rambut, mau ini tidak ada masalah. Karena Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis bahwa ketika beliau dahulu berkurban untuk beliau dan untuk keluarganya, lam yunqal anhu annahu amarahum bil imsak an dzalik. Belum pernah ada asar, belum pernah ada dalil hadis yang dinukilkan dari Nabi bahwa Nabi melarang keluarganya untuk potong rambut, potong kuku. Yang menahan diri hanya beliau saja. Oleh karena itu, maka boleh bagi keluarga sahibul kurban tadi untuk melakukan hal sebagaimana yang dilakukan di hari-hari biasa. Potong rambut, potong kuku tidak ada masalah. Yang dilarang hanya si sahibul kurban saja. Permasalahan yang ke-46, an-nahyu an yudhahi an nafsihi. Larangan ini sekali lagi khusus hanya untuk orang yang ingin berkorban untuk dirinya. Adapun orang yang berkorban untuk orang lain dengan jalur wasiat atau perwakilan, maka tidak tercakup di dalam larangan. Maksudnya jalur wasiat gimana? Ada seorang ayah sekarat, misalnya tahun ini 2020 ya, sebelum Dzulhijjah besok misalnya. Sekarat atau mungkin sudah sepuh sakit, dia berkehendak ingin kurban di tahun ini. Dia ngomong kepada anaknya, "Le, saya wasiatkan nanti sebagian harta saya pas Dzulhijjah nanti kambing satu atas nama bapak yang mau meninggal nih." Nah, berarti kan nanti ternyata qadarullah benar, tidak lama setelah itu meninggal. Nah, ini wajib bagi anaknya, keluarganya untuk menunaikan wasiat ayahnya. Nah, otomatis nanti yang nyembelih adalah salah satu dari anaknya itu. Nah, anaknya yang menunaikan wasiat bapaknya ini tidak ada masalah bagi dia potong rambut, potong kuku. Kenapa? Karena kurbannya ini atas nama bapaknya dan dia cuman sebagai pelaksana saja. Sebagaimana wakil, ya. Wakil juga sama, tidak berlaku bagi dia larangan. Siapa wakil di sini? Ya misalnya kalau di masjid panitia yang akan nyembelih hewan kurban, itu adalah wakil dari para sahibul kurban. Biasanya cuma ngumpulin uang untuk ikan sapi, kemudian nanti yang nyembelih pak takmirnya atau bahkan jagalnya atau yang lain, mereka tidak berkaitan dengan larangan yang ada dalam hadis. Wa ma taf'aluhu ba'dun nisa min tawkili akhiha aw ibniha. Ini fenomena di Saudi ya. Adapun yang
dilakukan oleh sebagian perempuan yang ada di Saudi Arabia yang mewakilkan sembelihan kepada saudaranya atau kepada anak laki-lakinya agar si perempuan tadi tidak terlarang untuk mengambil rambutnya atau memotong kukunya. Nah, ini tidak benar. Tetap ya, ini fenomena yang ada di Saudi, bahwa terkadang di Saudi ada perempuan yang dia akan atas nama dia, tapi yang suruh nyembelih adalah anaknya laki-laki atau saudaranya. Mereka menganggap bahwa si perempuan ini, karena yang beli saudara saya potong rambut dong, saya berdandan dong. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena kurbannya atas nama dia. Adiknya atau saudara yang tadi cuman sekedar wakilnya saja. Permasalahan ke-47. Misalnya terlanjur yang bersangkutan potong rambut, entah sengaja atau tidak sengaja. Apakah berkaitan atau apakah berdampak pada ketidakabsahan kurban? Nah, ini dibahas. Idza akhadha man yuridul udhiyah syai'an min sya'rihi au zufrihi au basyaratihi fala kaffarata wala yamna'uhu dzalika 'anil udhiyah wala tabtul udhiyatuhu kama yadhunnu ba'dun nas wa yastaghfirullah. Misalnya ada seseorang yang tetap ngeyel ya. Dia motong rambutnya atau dia motong kukunya, dia sekedar terhitung berdosa. Dia berdosa, namun tidak ada kafarahnya, tidak ada penebus khusus. Harus ngapain? Tidak ada. Dan juga sembelihannya tetap sah. Cuman dia berdosa. Dia berdosa, tapi sembelihannya tetap sah. Apa yang dituntut untuk dia? Yastaghfirullah. Cukup bagi dia untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun atas apa? Karena dia menyelisihi hadis, menyelisihi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Tapi ini tidak berpengaruh pada keabsahan hewan kurban yang nanti akan disembelih. Tetap sah-sah saja, tetap terhitung kurban, namun pelakunya mengantongi dosa. Karena dia menyelisihi apa yang harusnya tidak boleh dilakukan. Itu tadi kalau nggak ada uzur, ya. Kalau nggak ada uzur dia berdosa. Namun jika ada uzur, ini permasalahan ke-48. Kalau dia ada uzur, mengambil rambutnya, kukunya, atau kulitnya, maka tidak ada masalah. Ini syai'in membutuhkan untuk mengambil sebagian dari rambutnya atau kukunya atau kulitnya, maka dibolehkan baginya dan tidak ada dosa atas dirinya. Contohnya, mithlu an yankasira dhufruhu, seperti misalnya kukunya semplok. Dia mau ngeluarin motor, standar motornya belum dibenarkan. Diundur kemudian keunduran ini standar motor misalnya. Biasanya gitu kasusnya. Akhirnya kemudian mongah-mongah. Nah, mau nggak mau harus dicoplok itu. Nah, ini tidak apa-apa, tidak ada masalah. Aw yanzilu sya'ar fi ainaihi fayuziluhu aw yahtaju ila qasli mudawah. Atau misalnya rambut karena dengan alasan pengobatan. Misalnya ada seorang boroen. Nah, boroen tahu ya? Borokan ya, bahasa Indonesianya borokan. Ya, orang biasanya ceroboh ya, orang yang tidak menjaga kebersihan, akhirnya kepalanya itu bahasanya apa? Ada korengnya, ada penyakit kulitnya di kepala. Kalau nggak dipotong, digundul malah, atau tumanen banyak kutunya, harus dipotong. Kalau nggak dipotong nggak hilang-hilang. Nah, ini yang seperti ini masuk kategori yang diperbolehkan. Atau misalnya dia jatuh, ya dia jatuh kemudian ada yang sobek bocor. Nah, kalau mau jahit biasanya dikerok sebagian itu. Ini tentunya jika apa? Darurat ya dan membutuhkan. Tapi kalau tidak terlalu membutuhkan, hendaknya ditinggalkan. Bisa masuk dosa. Seperti apa? Bekam, ya, bekam yang di kepala. Kalau memang tidak terlalu mendesak, ya jangan dulu, ditunggu dulu sampai selesai untuk berkurban. Baik. Permasalahan ke-49. Min adabiz zabh. Termasuk dari adab-adab menyembelih, an yasuqal udhiyah suqan jamilan la anifan, yaitu dengan apa? Menggiring
nuntun hewan kurbannya itu dengan cara yang baik, pelan-pelan, bukan di sendal-sendal, ditarik-tarik dengan kasar. Diriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya, Muhammad bin Sirin ini salah satu, kalau tidak keliru beliau masuk kalangan tabi'in, ya. Beliau mengatakan, ra'a Umar ibn Khattab rajulan yashabu syatan birijliha liyadbahaha. Ibnu Sirin mengatakan bahwa Umar bin Khattab yang narik kambingnya dengan kasar ketika mau disembelih. Kemudian Umar mengatakan, wailak, celakalah kamu, wahai fulan yang narik domba atau kambing secara kasar. Qudha ilal mauti qudan jamilan. Ya, digiringlah, ditarik dengan sopan, dengan lemah lembut, ya. Jangan dengan kasar, gitu. Nah, ini bagian dari adab, ya. Misalnya kasar, ya bukan berarti kemudian korbannya nggak sah, tetap sah. Cuman dia tidak berbuat baik dengan hewan sembelihan. Karena nanti kita diperintahkan untuk berbuat baik dalam hadis yang akan kita bacakan nanti, hadis riwayat Muslim. Permasalahan yuhiddu sikin qabla dzabah. Nah, si penyembelih mengasah pisaunya sebelum dia menyembelih sampai tajam. Li'annal matlub irahatal hayawan. Karena yang dituntut untuk kita adalah membuat hewan senyaman mungkin ketika disembelih. Wa hadza minal ihsan. Dan ini bagian dari kita berbuat baik kepada hewan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan bagi kita untuk berbuat baik dalam segala aspek. Ya, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka berbuat baiklah dalam membunuh. Membunuh di sini bisa membunuh dalam artian perang, membunuh dalam artian kisos, ya. Membunuh dalam had, ya, haduz zina, orang yang berzina dibunuh, atau membunuh maksudnya ya nyembelih hewan. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Kalau kalian menyembelih hewan, maka berbuat baiklah dengan hewan sembelihannya. Wal yuhidda ahadukum syafaratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya kalian menajamkan senjata yang digunakan untuk menyembelih dan jadikanlah hewan sembelihan senyaman mungkin. Wala yuhiddu sikin amamal hayawan alladhi yuridu dzabhahu. Dilarang tapi jenengan mengasah pedang atau mengasah pisaunya di depan wedus, ya, atau di depan sapinya. Wah, yang gitu. Paham, ya? Bisa jadi tapi paham, ya, ketika mau disembelih. Nah, itu bagian dari adab aja. Jangan mengasahnya di depan dia. Tapi realitanya biasanya mereka tahu kok ketika mau disembelih itu biasanya kemudian jadi nggak tenang lagi. Galau, jadi muter-muter, kadang mau pergi. Wala yadhbahul bahimah wal ukhra tangdur. Juga jangan, bagian dari adab adalah jangan menyembelih temennya sedangkan temennya ngelihat. Ya, temennya ngelihat sedang disembelih, sedang dikeletin. Nah, ini bagian dari adab. Limunafatihi lil ihsan al ma'mur bihi. Karena ketika dilakukan seperti itu, ya berarti kita sama aja menafikan berbuat baik kepada hewan sembelihan. Ya, munculkanlah peri kehewanan, ya, ketika menyembelih hewan kurban. Tayyib, ada masalah, ya, ada permasalahan. Yaitu ketika Ketika sudah disembelih, ya, syarat sembelihan syar'i itu paling tidak minimal ada 4, ya, ada 4. Pertama adalah yang menyembelih kompeten dan layak. Siapa kompeten dan layak ini? Dia adalah muslim. Kalau tidak muslim, ahlul kitab, ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan itu disepakati oleh para ulama, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam Mulakhas Fiqhi. Ya, dalilnya apa? Dalilnya di surat Al-Maidah. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan dari hasil sembelihan ahlul kitab halal untuk kalian sebagaimana
makanan kalian boleh untuk mereka. Ya, selain ahlul kitab dan Nasrani maka haram. Ya, tidak boleh kita menerima kecuali kita tahu itu yang nyembelih bukan mereka. Ya, karena hukum asal makanan yang sifatnya sembelihan daging itu hukum asalnya haram sampai kita tahu siapa yang nyembelih atau dari mana asalnya. Kalau asalnya itu dari negeri kaum muslimin, maka zonnya, prasangka kuatnya adalah kaum muslimin yang nyembelih. Ya. Atau misalnya itu yang jual adalah Nasrani, tidak masalah, beli aja. Ya. Karena Allah mengecualikan sembelihan mereka. Jadi syarat sembelihan halal itu pertama adalah yang nyembelih muslim atau ahlul kitab. Syarat kedua adalah ya, dipotong tenggorokan dan kerongkongannya. Ya. Hulkum sama al-marri. Hulkum itu tenggorokan, al-marri itu kerongkongan, tempat masuknya makanan. Itu minimal ya, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Namun jika dipotong semuanya maka itu lebih afdal, yaitu hulkum, yaitu tenggorokan, kerongkongan, dan wadajan. Wadajan itu dua urat nadi yang mengelilingi leher. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Tapi misalnya dua itu sudah terpotong, tenggorokan dan kerongkongan, ternyata urat nadinya belum kepotong, itu sudah mencukupi. Tapi rata-rata insya Allah mesti kepotong ya, mesti kepotong. Kalau sempurna, empat-empatnya dipotong. Syarat kedua ya. Syarat ketiga sebelum menyembelih adalah baca bismillah. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Kecuali Syafi'iyah. Syafi'iyah menganggap sunnah ketika nyembelih. Ya, bukan wajib. Dan mereka punya dalil ya. Bagi yang mengatakan wajib harus membaca bismillah, mereka berdalil dengan ayat Al-Quran. Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Dan janganlah kalian mengkonsumsi makanan yang sebelumnya disembelih belum menyebut nama Allah. Berarti wajib harus sembelih. Cuman jumhur ulama, sebagaimana mungkin kemarin sudah saya sebutkan sedikit, mereka mengecualikan orang yang lupa. Orang yang lupa baca bismillah halal. Ya. Kenapa? Karena ayat yang memerintahkan untuk baca bismillah tadi ya dikecualikan maknanya dengan hadis, karena Allah mengampuni orang yang lupa. Dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatku kesalahan yang mereka lakukan dan kelupaan, dan juga sesuatu yang dipaksakan oleh mereka. Dipaksa untuk melakukan hal sesuatu, ini dimaafkan. Makanya mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah mengatakan selagi ingat maka wajib membaca bismillah. Kalau dia ingat jelas, kok sengaja dia nggak baca bismillah, baru itu sembelihannya tidak halal, alias tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau lupa, benar-benar lupa, bukan karena sengaja, maka tetap boleh dikonsumsi. Ya. Adapun Syafi'iyah mengatakan ya, membaca bismillah itu sunnah. Mereka berdalil dengan tadi ayat pengecualian Allah untuk ahlul kitab. Ahlul kitab nyatanya sembelihannya Allah halalkan, boleh. Sedangkan mereka tidak mungkin ketika nyembelih baca bismillah. Gitu. Dalil yang lain mereka berdalil dengan satu hadis ya. Ada seorang jariyah itu seorang budak hamba sahaya dulu yang ditugaskan ngangon kambing oleh tuannya. Kemudian salah satu kambingnya kecelakaan, mau sekarat, mau mati. Ya. Daripada maneman mati, sama dia disembelih pakai batu ya. Batu, pecahan batu yang tajam dia sembelih. Tapi ternyata dia belum baca bismillah. Nah, kemudian ketika disampaikan kepada Nabi SAW, diperbolehkan untuk dikonsumsi. Ini menunjukkan bahwa bismillah tidak wajib. Bagi mereka mengatakan dianjurkan. Tapi ya wallahu a'lam bishawab, pendapat mayoritas itu lebih tentram untuk kita ikuti ya.
Mending baca bismillah. Jadi syaratnya adalah pertama penyembelihnya layak, kedua baca bismillah, ketiga udah ya tadi ketiga ya. Pertama penyembelihnya layak, kedua kerongkongan dan tenggorokan minimal yang terpotong, ketiga baca bismillah, yang keempat itu saya lupa ya. Yang keempat dengan benda yang tajam. Nah, ini sebelumnya harusnya ya. Dengan benda yang tajam. Apa saja yang tajam? Dari besi, batu boleh. Nabi SAW mengatakan kullu ma'an haroddam fakuluh illa asin wa zufar atau kama qala Nabi SAW. Apa yang bisa digunakan untuk mengalirkan darah, maka sembelihannya konsumsilah, dimakanlah. Kecuali jika alat untuk nyembelihannya dari gigi dan juga dari kuku. Gigi dan kuku berarti tulang-tulangan, tidak boleh. Karena ada misalnya kukunya tebal. Berarti selain itu boleh. Pakai besi, pakai tembaga, pakai kuningan, pakai batu, pakai apa? Welat. Apa namanya? Welat tahu nggih? Bambu. Bambu itu bambu yang pring hitam itu namanya apa? Biasanya yang landep banget itu. Pring petung ya? Atau petung yang gede ya? Apa bambu apa itu? Dulu zamannya pas kecil golek welut ya, cari belut. Biasanya kita betetinya atau nyembelihnya itu tidak pakai pisau, justru malah pakai welat. Ya, itu intinya ada 4 syarat. Nah, ketika 4 syarat terpenuhi tadi, minimal 4 syarat tadi, maka sah. Nah, terkadang ada kasus yang sering dibahas, belum belum benar-benar sembelihan mati, wes dipoteli, dikeleti. Jadi belum mati, sebenarnya masih hidup dia. Wes langsung sama jagalnya langsung dikeleti. Kemudian kakinya dipoteli, padahal dia masih hidup sebenarnya. Nah, gimana ini? Apakah kemudian jadi haram? Haram enggak? Enggak, nggih. Halal, tetap halal. Cuman dia berbuat buruk. Dia berlaku buruk dengan hewan, ya. Ini tetap halal karena sudah terpenuhi syarat-syarat sembelihannya. Cuman dia melakukan sesuatu yang tidak berbuat baik dengan hewannya. Siapa yang memfatwakan seperti itu? Banyak ya. Salah satunya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah Al-Maliki, dalam kitab beliau Ar-Risalah, beliau memaparkan seperti itu. Sebagaimana Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga menjelaskan ya, dalam perkataan yang panjang ya, saya nggak hafal nasnya, tapi beliau mengutip bahwa tidak ada masalah. Beliau mengambil fatwanya Imam Ahmad ibn Hanbal ketika beliau ditanya bahwa ada seorang lelaki yang nyembelih ayam. Beliau nyembelihnya saking mantepnya sampai apa? Sampai kepalanya putus. Nah, padahal kan belum mati beneran, tapi dipedot sekalian. Gimana? Apakah dimakan atau tidak? Imam Ahmad mengatakan yukal, tetap dimakan, berarti halal. Ya. Kemudian ditanya lagi, hal yukal mabana, ya, alladzi bana min jismihi atau alladzi bana ra'suhu hal yukal aidan? Apakah kepala yang terpisah tadi juga boleh dimakan? Imam Ahmad mengatakan na'am, iya, boleh dimakan. Jadi walaupun disembelih mentok atau ayam sampai kepalanya putus dan belum mati, sejatinya belum mati, tapi dibekekeng sampai putus, kata Imam Ahmad tetap boleh dikonsumsi, itu halal. Cuman dia apa? Dia berbuat buruk, tidak berperi kehewanan. Gitu. Baik, permasalahan ke-51. Yustahabbu idja'ul ghanam wal baqar fi dzabah. Dianjurkan untuk apa? Idja itu menidurkan ya. Menidurkan kambing, domba dan juga sapi ketika disembelih. Dianjurkan berarti di sini ada isyarat bahwa syaratnya boleh, tidak dengan apa? Ditidurkan. Gimana? Dianjurkan untuk menidurkan domba dan juga sapi ketika disembelih. Wala tusbahu wa hiya qa'imah wala barikah.
dan tidak disembelih dalam kondisi berdiri atau ketika derum. Derum itu maksudnya ketika duduk. Derum tahu nggih? Jadi pas dia duduk tapi gimana? Paham ya? Kalau derum paham ya? Derum. Deprok. Deprok. Ya. Bal mudja'ah atau mudji'ah. Tetapi dia disembelih apa? Dalam kondisi dia tiduran. Li'annahu arfaq biha, karena hal tersebut lebih lembut untuk bersikap dengan hewan tersebut. Ditidurkannya gimana? Tudja'u ala janibihal aisar. Dia ditidurkan di sisi tubuh yang kirinya. Berarti sisi sini kirinya. Itu yang dijatuhkannya itu dia di sisi kirinya. Karena hal tersebut lebih mudah ketika menyembelih. Wa akhadha sikin bil yamin, dan si penyembelih mengambil pisaunya dengan tangan kanannya. Wa imsaku ra'siha bil yasar. Jadi ketika ditidurkan di sisi kirinya, kepalanya dipegang dengan tangan kiri, tangan kanannya dia pegang pisau, ya. Nah, insyaallah tutorialnya ada ya. Sudah banyak yang buat. Nah, Ustaz Abdul Aswad mungkin ada videonya ya. Nah, anjurannya seperti itu, ditidurkan, sisi kirinya yang di tanah, kepalanya dipegang, tangan kanannya dengan pisaunya. Wa man kana a'sar, barang siapa yang kidal. Nah, kidal berarti sebaliknya. Yuhsinu isti'mal al-yusra, dia lebih mahir menggunakan tangan kirinya ketika menyembelih. Nah, ini berarti menunjukkan tidak ada masalah pakai tangan kiri nyembelihnya. Ya. Fa innahu yudji'ul bahima ala janibihil aiman. Nah, kalau seperti itu dibalik. Si hewan sembelihan ditidurkannya di sisi yang kanan, mustaqbilal kiblah, dihadapkan ke kiblat, ya. Wa yadhbahu biyadihil yusra, dan si kidal tadi tentunya nyembelih dengan tangan kirinya karena dia lebih menguasai ketika dia nyembelih dengan tangan kirinya, jadi tidak dipaksakan dengan tangan kanan. Itu jika dari jenis kerbau, sapi, kambing, ya. Afdolnya adalah memang ditidurkan, dan itu lebih baik. Adapun kalau onta, pemberlakuannya berbeda. Fasunnatu antun harqaimah. Kalau onta justru malah dalam kondisi dia berdiri. Berdiri dengan 3 kaki. Satu kakinya diikat, kaki kirinya. Ya. Jadi dia berdiri, kaki kirinya diikat, ditekuk, diikat. Berdiri dengan 3 kaki. Kemudian apa? Kemudian dicoblos di lubah. Lubah itu pangkal lehernya, ya, pangkal lehernya ini dicoblos pakai pisau. Ya. Kemudian nanti darahnya ngocor deras, lama-lama lemes, jatuh dia. Ya. Nah, itu mungkin sampai itu dulu, sampai permasalahan ke-51. Insyaallah besok kita lanjutkan di permasalahan ke-52. Ya, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.